Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya, Ismail Marzuki, dalam channel Curhat Hukum Ismail Marzuki. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang hak pakai. Namun, sebelum saya melanjutkan materi, mohon kesediaan sahabat untuk like, subscribe, komen, dan share di bawah ini. Terima kasih. Sahabat Curhat Hukum, apa itu hak pakai? Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai ini bukan merupakan sewa-menyewa dan juga bukan perjanjian pengolahan tanah. Lalu, berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk hak pakai ini? Pada dasarnya, kalau menurut Undang-Undang tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tidak ditentukan jangka waktunya, tergantung keperluannya saja, atau juga baik dengan pembayaran atau tanpa pembayaran. Akan tetapi, mengacu pada Undang-Undang tentang Penanaman Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, jangka waktunya ini dapat diberikan 70 tahun, yaitu dengan rincian 45 tahun pertama, lalu jika jatuh tempo ditambah lagi 25 tahun. Sahabat Curhat Hukum, lalu siapa sajakah yang dapat mempunyai hak pakai? Yang pertama adalah warga negara Indonesia, perorangan maksudnya. Lalu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah departemen, lembaga non-departemen, dan pemerintah daerah. Yang keempat adalah badan-badan keagamaan dan sosial. Yang kelima, orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang keenam, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Dan yang ketujuh, perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Nah, tanah yang dapat diberikan sebagai untuk dijadikan hak pakai adalah yang pertama, tanah negara. Yang kedua, tanah hak pengelolaan. Dan yang ketiga adalah tanah hak milik. Lalu, setelah diberikan dan digunakan, kapan hak pakai ini hapus? Hak pakai hapus adalah karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan. Yang kedua, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya. Yang keempat, dicabut untuk kepentingan umum. Yang kelima, karena ditelantarkan. Yang keenam, karena tanahnya musnah. Dan yang ketujuh, karena ketentuan-ketentuannya sudah tidak terpenuhi. Misalnya, orang asing yang memiliki hak pakai tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Atau badan hukum asing tidak lagi mempunyai perwakilan di Indonesia, dan sebagainya. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan secara singkat tentang hak pakai. Semoga materi-materi singkat tentang hak atas tanah ini dapat bermanfaat bagi sahabat Curhat Hukum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.